Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murbarok. Saya dari Universitas Terbuka Lamongan. Dalam prodi saya itu sistem motivasi. Di sini saya akan mengerjakan yaitu dari struktur data. Tugasnya adalah salah satu buatlah program Java yang mengimplementasi struktur stack dan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Nah, setelah itu soal kedua adalah program Java yang mengimplementasikan data queue dengan metode LIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Setelah itu nomor 3 adalah program Java yang mengumpulkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Nah, di sini saya sudah mencobanya ya. Nah, untuk penjelasan konsep yaitu LIFO adalah prinsip di mana elemen yang pertama kali masuk paling depan akan menjadi elemen yang pertama yang keluar. Analoginya sederhana seperti antrian di loket, orang yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu pada struktur Konsep LIFO adalah prinsip di mana elemen yang terakhir dimasukkan paling atas akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Analoginya sederhana seperti tumpukan piring. Piring yang terakhir diletakkan di atas tumpukan akan diambil terlebih dahulu. Pada stack ada dua, yaitu push dan pop. Untuk push menambahkan elemen baru ke posisi paling atas dan pop menghapus mengembalikan elemen yang berada di paling atas. Dari output di atas, data dimasukkan berurutan 10 ke bawah sampai 20 sampai 20 ke atas. Saat pop yang keluar pertama adalah lalu kemudian 70 lalu 60 sesuai urut dari kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan data untuk menggunakan elemen stack push. Saya itu menghapus menggunakan elemen terasa stack pop. Oke. Nah, untuk datanya ini ya, push minimal 8 data integer, yaitu data 10 sampai 80. Nah, dan untuk proses popnya itu sebanyak 3 kali, yaitu pertama sampai ya, tampilan sisa stack status berapa pop. Nah, jadi proses popnya memasukkan 8 pop dari push ke atas sampai push yang ke bawah ya. Stack setelah semua push isi stack dari bawah ke atas, jadi ini sampai ini proses pop. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Adalah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in dan first out. Nah, dengan FIFO, untuk penjelasan konsep FIFO adalah prinsip di mana elemen yang pertama kali masuk yang paling depan akan menjadi elemen yang pertama kali yang keluar ya. Pada struktur data queue ada NQ dan juga DQ, menambahkan elemen baru ke bagian belakang, dan DQ menghapus dan mengembalikan elemen yang berada di bagian depan. Nah, untuk proses NQ memasukkan data, nah, bagian pertama dari kode yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam antrian. Perulangan for loop. Program yang melakukan perulangan sebanyak 8 kali dimulai dari I sama dengan 1 sampai I ke 8. Nah, rumus data di setiap perulangan nilai data dihitung dengan rumus I dan 10. Hal ini menghasilkan urutan angka kelipatan 10, yaitu 10, 20 sampai 80. Nah, dan fungsinya perintah ini digunakan, fungsi QAdd data. Perintah ini digunakan memasukkan NQ dari nilai data yang baru dibuat dalam struktur data Q. Karena menggunakan prinsip FIFO, data yang dimasukkan pertama adalah 10 akan berada di paling depan. Nah,
Dan untuk DQ adalah bagian akhir kode yang terlihat bersiap untuk melakukan proses pengeluaran data dari antrian. Variabelnya adalah jumlah DQ3. Kode yang 3. Program menentukan bahwa proses DQ atau penghapusan elemen akan dilakukan sebanyak 3 kali. Konsep FIFO pada DQ meskipun selanjutnya kodenya potong. Dalam struktur data Q, FIFO, proses DQ akan hapus dari urutan paling depan. Jadi jika dilakukan DQ sebanyak 3 kali, elemen yang akan terhapus berurutan adalah 10, 20, dan 30, sehingga menyisakan 40 dan 80 dalam antrian. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya kita, yaitu quicksort. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 digit menggunakan quicksort. Kata-kata diurutkan. Nah, untuk penjelasannya, nah, algoritma quicksort, sebuah metode pengurutan data biasanya menggunakan prinsip define dan conquer, bagi dan ketaklukan. Secara garis besar, algoritma ini memiliki satu elemen sebagai pivot, lalu menyusun elemen sedemikian rupa sehingga elemen yang lebih kecil berada di kiri pivot, yang lebih besar di kanan pivot. Proses ini kemudian diulang secara rekursif. Nah, yang pertama, fungsi utama quicksort itu adalah pengendali utama dari proses pengurutan kondisi berhenti, yaitu if low high, dan proses partisipasi in pivot index. Oke. Terus untuk fungsi pembagian partition, fungsi partition bertugas untuk mengatur ulang posisi elemen yang berada di array berdasarkan nilai pivot. Ya. Nah, ini ini elemen terakhir dari subarray dipilih untuk menjadi akuan atau pivot, dan yang bawah ini elemen terakhir dari variabel yang digunakan sebagai batas penanda untuk elemen yang nilainya lebih kecil atau sama dengan pivot. Nah, dalam penempatan akhir, setelah pengulangan selesai, elemen pivot yang berada di posisi high dipindahkan ke posisi yang benar di tengah, yaitu indeks I plus 1 lewat perintah swap. Seperti ini ya. Nah, fungsi program membuat sebuah array bernama data berisi 10 angka acak, yaitu 45, 12, 85, dan seterusnya. Nah, penampilan data awal program mencetak isi array sebelum diurutkan ke layar laptop. Pemanggilan fungsi baris atau quicksort data yang ini jadi memicu algoritma quicksort untuk memulai bekerja memproses array dari indeks pertama 0 hingga indeks terakhir data lain. Nah, penampilan hasil akhir setelah proses perurutan selesai, secara keseluruhan program mencetak data yang sudah rapi urutan dari yang terkecil sampai dari terbesar. Yang nah, ini yang data sebelum dirapikan ya. Setelah itu kalau sudah memasukkan data sistem ini, sort ini, nanti urutannya yang paling kecil akan berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.